Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzilah Mukarimah dari kelas MS 20D dengan NIM 2010101133. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tugas usul fikih dengan subtopik yaitu ijma. Baik, yang pertama yaitu definisi ijma. Ijma secara bahasa atau etimologis yaitu masdar dari fi'il rubai ajma, sebagaimana dikatakan ajma'a yujmi'u ijma'an fahuwa mujma'un alaih. Secara bahasa, ijma memiliki dua makna. Yang pertama yaitu keinginan kuat dan perencanaan sesuatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ajmi'u amrakum. Yang artinya, karena itu bulatkanlah keputusanmu. Quran Surat Yusuf ayat 71. Yang kedua yaitu adanya kesepakatan, sebagaimana terdapat ungkapan ajma'a qaumu ala kadan, yang artinya kaum itu telah menyepakati masalah tersebut jika mereka telah menyepakati suatu hal. Baik, selanjutnya yaitu definisi ijma secara istilah atau terminologi secara keseluruhan, di mana definisinya yaitu kesepakatan semua mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW di suatu masa tertentu atas suatu masalah keagamaan. Jadi adanya ijma ini tuh terjadi ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian ada suatu permasalahan yang menyangkut paut dengan hukum terkait dengan agama Islam, barulah terjadinya kesepakatan ijma ini. Baik, selanjutnya yaitu landasan syariah. Lan tajtami al ummati ala dolalatin abadan, yang artinya umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan sesat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Al-Kabir. Baik, selanjutnya yaitu rukun ijma. Apa sih rukun ijma? Rukun ijma terdapat 4, di mana yang pertama yaitu adanya beberapa mujtahid atas suatu masalah. Yang kedua, adanya kesepakatan semua mujtahid atau sebagian mujtahid atas hukum syara. Yang ketiga yaitu setiap mujtahid mesti menyampaikan berbagai pendapatnya secara gamblang, secara langsung, sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Yang terakhir, yang keempat yaitu adanya suatu kesepakatan seluruh mujtahid atau sebagiannya. Baik, selanjutnya yaitu syarat dari ijma. Apa sih syarat dari ijma? Syarat dari ijma yaitu yang pertama, adanya kesepakatan. Artinya, dalam sebuah ijma harus ada kesepakatan antara semua peserta ijma, yaitu semua peserta ijma harus sepakat atas suatu pendapat, baik yang ditunjukkan dengan ucapan maupun ditunjukkan secara perbuatan. Yang kedua yaitu para mujtahid, di mana ini adalah merupakan syarat yang terpenting orang-orang yang melakukan ijma itu yang dinamakan mujtahid. Artinya tidak semua ulama diperhitungkan pendapatnya dalam sebuah ijma. Yang ketiga yaitu menguasai ilmu Al-Quran, di mana mengetahui kandungan makna yang terdapat dalam Al-Quran, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi syar'i. Dan harus hafal, menguasai seluruh ayat Al-Quran, tetapi minimal menguasai ayat-ayat yang ahkam yang jumlahnya sekitar 500 ayat. Yang terakhir yaitu menguasai ilmu as-sunnah, di mana baik penguasaan terhadap sanad maupun matan. Selanjutnya yaitu tingkatan ijma. Apa sih tingkatan ijma? Jadi tingkatan ijma itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada as-sahih, yang artinya yaitu setiap mujtahid menyatakan sepakat atau menerima pendapat atas suatu hukum yang ditetapkan, yaitu dimana dengan cara setiap mujtahid mengutarakan pendapatnya atau perbuatannya secara gamblang, sesuai dengan apa yang sebelumnya saya jelaskan. Yang kedua yaitu asyukuti, di mana asyukuti ini merupakan mengutarakan pendapat oleh beberapa mujtahid secara gamblang, di mana sebagian di antara mereka tidak mengomentarinya dan juga tidak ada yang mengingkarinya. Jadi kayak jika mereka tuh
berpendapat, ya dari pemahaman pendapat tersebut, maka mereka diam gitu. Tandanya mereka mengiyakan, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kedudukan ijma di antara dalil-dalil syar'i. Itu ada 4. Yang pertama secara global, di mana ijma merupakan dalil yang paling terpuji di antara dalil-dalil yang disepakati dan boleh dijadikan hujah. Yang kedua, ijma diutarakan atas kitab dan as-sunnah ketika keduanya saling bertentangan. Hal itu karena kekuatannya dihasilkan dari sandarannya, yaitu dari dalil-dalil syar'i yang dianggap atau sekalipun terkadang tidak banyak yang kita ketahui, tetapi harus diyakini kebakuannya terlebih dahulu, karena hal tersebut mengingat betapa banyak ijma yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak baku. Baik, selanjutnya yaitu ijma merupakan hujah mutlak yang tidak berlaku terhadap nasak atau penghapusan padanya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ijma sejalan dengan kitab dan as-sunnah, di mana kafir orang yang mengingkari ijma itu secara mutlak. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari ijma, di mana yang pertama, ahli ilmu bersepakat bahwa sholat tidak sah melainkan dengan toharoh apabila terdapat cara untuk melakukan toharoh. Jadi maksudnya, intinya adalah tidak sah sholat jika kita tidak bersuci, berwudu, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu para ahli ilmu bersepakat bahwa segala yang keluar dari dubur, baik air yang keluar dari mani, keluar angin, dan hilang akal dengan cara apapun, berarti ia telah membatalkan toharohnya. Dan yang ketiga yaitu tertawa di luar sholat tidak membatalkan wudu, tetapi tertawa ketika sholat maka membatalkan wudu. Maksudnya adalah, jadi ketika kita sedang sholat kita tertawa, maka itu membatalkan wudu dan kita harus berwudu kembali, seperti itu. Tetapi jika kita tertawa di luar sholat, maka itu tidak membatalkan wudu, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.